Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, selamat datang di channel Jarbar Belajar bersama Bu Ambar. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi hak asasi manusia. Silahkan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa diskriminasi apapun yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan dasar untuk kehidupan yang layak, merdeka, dan bermartabat. Pemahaman dan penghargaan terhadap HAM sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan pada semua manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau diabaikan oleh siapapun. HAM mencakup hak-hak sipil dan politik seperti hak atas kehidupan, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas keadilan. HAM juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan yang layak, pendidikan, perumahan, dan kesehatan, sejarah, dan perkembangan HAM. Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal atau biasa disebut Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh PBB pada 10 Desember tahun 1948 menjadi tonggak awal dalam perjuangan HAM secara global. Perkembangan HAM berlanjut dengan berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Klasifikasi hak asasi manusia ialah hak-hak sipil dan politik, hak atas kebebasan berbicara, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan lain-lain, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan, dan lain-lain. Contoh pelanggaran HAM di dunia ialah seperti kasus-kasus diskriminasi, bullying, penghilangan paksa, penyiksaan, dan eksploitasi buruh. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran HAM berat di dunia adalah sebagai berikut. Pertama, genosida. Genosida ialah penganiayaan dan pembantaian massal terhadap kelompok etnis, agama, atau ras tertentu. Kedua, perbudakan modern, yakni perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi seksual yang melibatkan pemaksaan dan penganiayaan terhadap korban. Perbudakan modern adalah contoh pelanggaran HAM berat yang masih ada di beberapa negara. Ketiga, penggunaan senjata kimia atau biologis. Penggunaan senjata kimia atau biologis dalam konflik bersenjata yang dapat menyebabkan dampak kemanusiaan yang mengerikan. Contohnya termasuk serangan dengan gas sarin di Suriah yang menyebabkan banyak korban tewas dan luka. Keempat, penghilangan paksa, penyiksaan, penahanan, atau penghilangan paksa terhadap individu oleh aparat negara atau kelompok bersenjata. Contohnya termasuk praktik penghilangan paksa yang dilakukan oleh beberapa negara untuk membungkam oposisi politik. Peran dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM seluruh warga negaranya. Kewajiban pemerintah dalam menciptakan kebijakan dan program untuk menjamin pemenuhan HAM, termasuk pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM. Peran masyarakat dan aktivis. Peran masyarakat dan aktivis dalam memperjuangkan HAM. Partisipasi dalam kampanye, demonstrasi, dan kegiatan lainnya untuk mempromosikan HAM dan menuntut keadilan. Peran media dan teknologi dalam menyuarakan isu-isu HAM dan memberikan informasi kepada masyarakat. Pentingnya media dan teknologi yang bertanggung jawab dan tidak menyebarluaskan informasi yang melanggar HAM. Kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati oleh semua pihak. Pemahaman dan penghargaan terhadap HAM sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Setiap individu, pemerintah, masyarakat, dan lembaga media memiliki peran penting dalam memperjuangkan dan melindungi HAM untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua.